Saudara yang terkasih, berkat Tuhan, saya Romo Alisdian Permana SC, Pastor Vikaris dari Paroki Santo Antonius Muntilan, hendak menyampaikan program Imam Mengajar ke VKPAN Kedu dengan tema penetapan Ekaristi. Setelah kita mendalami makna istilah-istilah Ekaristi, dalam kesempatan kali ini kita akan mendalami terkait tema penetapan Ekaristi. Sebelum saya menjelaskan terkait dengan tema penetapan Ekaristi, sempat ada pertanyaan yang muncul yang pernah juga disampaikan umat kepada saya. Romo, mana yang lebih penting dalam perayaan Ekaristi? Homilinya Romo, kurnya, petugas, lektor, missioner, prodiakon, dan hal-hal teknis lainnya. Kemudian juga ada yang bertanya, Romo, kapan pertama kali Ekaristi itu ditetapkan oleh gereja? Nah, untuk hal yang pertama, kadang ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi, kita mengotak-ngotakkan. Seringkali kita lebih disibukkan dengan romonya, apakah ganteng atau tidak, homilnya Romo tadi tentang apa. Tetapi sebetulnya lebih dalam dari itu. Dalam perayaan Ekaristi kita diajak untuk mengenangkan terkait dengan hidup Yesus, wafat, dan juga kebangkitannya. Lantas, kapan Ekaristi itu pertama kali ditetapkan oleh gereja? Nah, mendalami hal ini, kita juga perlu menggali lebih dalam terkait dengan 3 akar pengalaman pokok yang menjadi titik tolak perayaan Ekaristi. Ada 3 hal. Yang pertama, perjamuan makan dengan Yesus sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah. Penetapan Ekaristi tidak bisa dilepaskan dari pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah, bahwa misi Allah, visi Allah adalah mewartakan kerajaan Allah tanpa memandang siapapun di antara kita. Allah tidak mengenal dari mana kita berasal, warna kulit kita apa, kita berasal dari kasta apa. Tetapi misi dan visi Allah adalah menyampaikan kerajaan Allah kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang berdosa. Maka dalam pewartaannya, Yesus manggil dan menyelamatkan orang yang berdosa. Kita bisa melihat dari Injil Matius bab 9 ayat 13 bahwa kerajaan Allah memang ditujukan kepada siapapun, tetapi secara khusus Yesus manggil orang-orang yang berdosa. Bahkan ia makan dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang disingkirkan oleh orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat. Oleh karena itu, mendalami kerajaan Allah tidak hanya mendalami tentang mukjizat Yesus yang sudah dilakukan apa saja, kemudian penyembuhan-penyembuhan apa saja yang telah dilakukan, tetapi juga pewartaan Yesus kepada siapapun, termasuk orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu, perjamuan makan dengan Yesus sebagai tanda kehadiran Allah. Yang kedua adalah perjamuan malam terakhir. Kita tahu bahwa dalam peristiwa perjamuan malam terakhir merupakan peristiwa saat-saat akhir Yesus bersama dengan para muridnya. Hal ini juga menjadi tanda bahwa Yesus berpisah dengan para muridnya. Hal yang menarik adalah dalam peristiwa perjamuan malam terakhir, Yesus memberikan suatu hal yang bisa kita kenang sampai pada saat ini. Lakukanlah dan perbuatlah ini sebagai kenangan akan daku. Dan hal ini juga tertuang dalam doa syukur agung. Ketika imam mengangkat hosti, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Kemudian ketika imam mengangkat anggur, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Oleh karena itu, melalui perjamuan malam terakhir kita diingatkan bahwa Ekaristi adalah perayaan iman gereja akan wafat dan kebangkitan Kristus. Kemudian peristiwa yang ketiga atau hal yang ketiga adalah perjamuan makan Yesus
perjamuan makan dengan Yesus yang bangkit. Salah satu peristiwa yang sering kali kita dengarkan adalah Yesus berjumpa dengan dua murid di Emmaus. Hal ini tertuang dalam Injil Lukas bab 24 ayat 23 sampai 35. Pengalaman itu salah satu pengalaman yang dialami oleh para murid setelah Yesus bangkit. Dan hal itu juga menjadi pengalaman iman para murid, pengalaman iman akan Tuhan yang sudah bangkit. Yesus berjumpa dengan beberapa orang, beberapa para muridnya, dan itu juga menjadi pengalaman iman yang kita rayakan sampai pada saat ini. Saudara-saudari yang terkasih, kita memang tidak tahu kapan dan manakah perayaan Ekaristi Gereja yang pertama kali. Yang jelas adalah perayaan Ekaristi Gereja tentu diadakan setelah wafat Yesus dan tatkala para murid mengalami peristiwa Paskah akan kebangkitan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah pendalaman kita terkait dengan penetapan Ekaristi. Beberapa istilah kita sudah mendengarkan dari tema sebelumnya, dari tayangan sebelumnya, dan dalam kesempatan kali ini kita mendalami bersama-sama terkait dengan penetapan Ekaristi. Terima kasih banyak, berkat Tuhan.